Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Syedaralun, terima kasih Anda telah bergabung bersama kami dalam program podcast Rambi edisi hari ini. Nah, di edisi spesial ini Syedaralun kita kembali hadir di Rumah Sakit Umum Putri Bidadari, rumah sakit pilihan masyarakat yang terus berkomitmen menghasilkan, mewujudkan layanan medis yang unggulan dengan dokter-dokter spesialis yang responsif serta fasilitas modern demi kenyamanan dan keselamatan pasien beserta keluarga, dan juga berdasarkan informasi kita di podcast terakhir dengan penambahan pelayanan internasional bagi pasien non-BPJS dan BPJS. Luar biasa sekali rumah sakit ini, Syedaralun. Dan di edisi keempat kita bersama Rumah Sakit Umum Putri Bidadari kali ini kita akan membahas suatu pembahasan yang mungkin sudah banyak familiar di telinga banyak orang, tapi mungkin masih banyak nih yang belum tahu atau takut untuk informasiin atau bertanya soal penyakit ini, yaitu penyakit tentang keluhan telinga atau mungkin lebih dikenal dengan bahasa conge. Nah, infeksi telinga ini Syedaralun sering kita alami dari usia muda sampai usia tua. Terkadang keluhan di telinga kita kadang mikirnya, alah mungkin cuman kebanyakan masuk air nih, atau mungkin salah tidur. Nah, tapi sebenarnya tidak sesepele itu Syedaralun, yang bisa mengakibatkan infeksi makin parah. Nah, agar tidak menjadi infeksi yang lebih berat dan menyusahkan kita di kemudian hari, oleh karena itu di spesial edisi keempat ini kita akan membahas pembahasan menarik terkait congek atau infeksi telinga bukan hal sepele bersama dengan dokter spesialisnya langsung di Rumah Sakit Umum Putri Bidadari. Sudah hadir bersama kita, langsung saja kita sapa Syedaralun. Beliau Dr. Mus Mulyadi SPTHT BKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorokan bedah kepala leher dari Rumah Sakit Umum Putri Bidadari. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Makasih ya dok sudah menyempatkan waktunya di antara kesibukan ini. Sama-sama. Untuk berbincang bersama Syedaralun hari ini terkait, kalau kita bahasanya conge ya dok, atau ada bahasa lain sebenarnya? Kalau bahasa kita itu sebenarnya lebih orang lebih mengenal namanya conge. Itu bahasa awam. Kenapa kita bilang conge? Karena kalau kita bilang bahasa medis nanti agak susah untuk menerimanya pasien-pasien. Jadi kalau bahasa medis itu otitis media supuratif kronik. Nah, kalau bilang conge mungkin orang lebih ngerti, oh ini conge gitu. Nah, untuk conge sendiri itu kenapa dibilang conge? Karena itu ada infeksi di bagian tengah dari telinga. Jadi kalau udah berlangsung lama conge-conge itu maka dibilangnya conge. Jadi kalau misalnya baru-baru mungkin bisa sembuh, tapi kalau udah lama conge yang terus menerus, nah itu dibilang kronik. Infeksi yang sudah kronik begitu. Wow, berarti dari bahasa medisnya sampai 3 kata ya dok ya? 4 infeksi, ya OMSK namanya, otitis media supuratif kronik. Gitu. Itu kalau kita ulang udah berkelibat. Berarti kita bahas saja infeksi telinga ya dokter ya. Nah, terkait infeksi telinga ini dokter, apa aja ciri-cirinya seseorang itu infeksi telinga, atau mungkin cuma sekedar kotoran saja di telinga? Sebenarnya infeksi telinga itu awal mulanya bukan dari infeksi telinga. Awal mulanya itu biasanya dari semenjak anak-anak dia mengeluhkan batuk pilek yang tidak kunjung sembuh. Nah, ketika batuk pilek itu enggak kunjung sembuh, maka bakteri yang ada di hidung itu tenggorokan maka akan naik ke telinga. Karena ada saluran yang menuju ke telinga, sehingga bakteri itu dia masuk ke dalam telinga yang lama-kelamaan bertumpuk hingga menyebabkan infeksi. Sehingga menyebabkan gendang itu pecah. Makanya keluar cairan, makanya kita bilang conge. Itu. Bagaimana kita bisa membedakan nih dokter, cairan yang keluar itu memang kotoran telinga atau infeksi? Jadi kalau kita membandingkan antara kotoran telinga sama infeksi, kalau kotoran telinga biasanya tidak keras, lembek, dan gendangnya masih utuh. Ketika kita bersihkan, gendangnya itu masih utuh. Tapi kalau udah conge, nah dia biasanya nampak gendangnya itu sudah bolong dan mengeluarkan cairan dari telinga bagian tengahnya. Dia biasanya keluar terus-menerus. Tapi kalau kotoran dia nggak akan keluar cairan. Dia hanya keras, menumpuk di situ. Begitu. Baik. Apakah hanya cairan yang keluar itu dampak awalnya, atau mungkin ada banyak sekali dampak awal, tanda-tanda awal yang kita tuh harus segera berobat, dokter? Kalau dampak awal dari conge itu, biasa kan dia keluar conge. Yang pasti
pendengarannya terganggu. Karena apa? Karena di dalam situ ada yang namanya tulang-tulang pendengaran. Ya. Nah, jika semakin lama conge itu nggak diatasi, dibiarin, nggak diobatin, nah itu kan bisa merusak organ-organ yang ada dalam telinga. Apakah dia gangguan pendengaran, kemudian jika semakin dia infeksinya semakin meluas ke bagian dalam lagi, dan itu bisa mengenakan namanya rumah siput. Kalau kita bilang rumah siput itu yang untuk keseimbangan ya, sehingga dia bisa menyebabkan vertigo. Dan lebih parahnya lagi bisa menyebabkan meningitis, infeksi selaput otaknya itu. Wow, jadi sangat bahaya ya dokter ya? Iya, sangat bahaya. Jadi penting sekali untuk kita mengetahui secara dini ciri-cirinya agar tidak semakin bahaya. Iya, kita harus tahu ciri-cirinya, kemudian jika ada gejalanya langsung berobat. Karena apa? Karena masyarakat kita ini rata-rata kalau nggak sakit nggak berobat. Iya, betul. Ya, jadi kalau hanya keluar cairan aja ya biasa mungkin dilap. Tetapi kalau sudah datang ke situ udah kronik, udah susah untuk diobatin. Kenapa? Udah berlangsung bertahun-tahun baru datang gitu. Nah, terkadang kan dokter orang yang sering berenang, jangankan orang yang sering berenang, kita mandi aja kadang air kan masuk ya dokter. Bagaimana kita membedakan pendengaran yang terganggu karena air atau karena infeksi? Jadi pada rata-rata orang yang berenang itu, ini kalau kita kasus kalau misalnya gendangnya bagus, tidak ada conge. Ketika dia berenang maka terjadi tekanan di telinga ketika dia menyelam. Nah itu bisa menyebabkan liang telinga itu odem atau bengkak. Sehingga terjadilah gangguan pendengaran, sehingga udara yang masuk ke dalam telinga itu terhambat. Nah, dan bisa juga menyebabkan gendang itu iritasi. Karena terlalu banyak tekanan dalam air. Nah, kita bedakan dengan pasien yang sudah mengalami conge. Kan gendangnya bolong tuh. Nah, ketika dia berenang maka airnya itu masuk. Nah, ketika masuk maka akan memperparah dari infeksinya tadi gitu. Baik. Jadi itulah kenapa penting sekali podcast hari ini Syederalun menjadi pembelajaran bagi kita, dan seperti dokter sampaikan tadi, anak-anak juga bisa mengalami ini ya dokter ya? Rata-rata memang kejadian yang pertama itu dari anak-anak. Kenapa tuh dok? Karena anak-anak itu namanya imun tubuhnya masih berkurang, sehingga untuk terjadinya ispa atau batuk pilek pada anak-anak itu tinggi. Kemudian setelah batuk pilek, anak-anak mempunyai saluran yang dari hidung ke telinga itu sebenarnya saluran tuba, itu pendek, sehingga mudah terjadi infeksi masuk ke dalam telinga. Beda sama dewasa mungkin lebih panjang dan agak melengkung sedikit. Kalau anak datar, jadi mudah sekali kalau ada infeksi batuk pilek pada anak-anak itu akan masuk bakterinya ke telinga, sehingga menyebabkan infeksi telinga tadi, menyebabkan conge tadi. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh orang tua dokter untuk mengantisipasi agar anaknya yang sedang sakit seperti itu tidak merembes ke sakit telinga? Jadi jikalau nanti biasa kita edukasi kepada orang tua, ya, bagi anak-anak yang ada batuk pilek itu segera diobati, jangan dibiarkan berlangsung lama. Itu karena apa? Kalau dibiarkan berlangsung lama, bisa dikasih obat, kan di rumah biasanya kan bukan obat medis yang dikasih, ya kan? Biasanya dia dengan obat-obat herbal, ya kan? Sudah parah baru datang ke dokter. Nah, itulah penyebab kenapa banyak kasus-kasus conge. Karena rata-rata masyarakat masih percaya dengan obat-obat herbal. Jadi ketika sampai ke rumah sakit itu kondisinya udah kronis, sehingga udah terjadi namanya conge, udah keluar tuh. Karena apa? Infeksinya tadi nggak teratasi. Gitu. Wow. Jadi ya Syederalun, terkadang yang kita tidak sangka-sangka bisa merembes ke hal lain, seperti tadi yang anak-anak dari hidung, infeksi tenggorokan, tapi bisa merembes ke telinga. Dan tidak hanya anak-anak, tapi orang dewasa juga bisa berpotensi mengalami penyakit atau infeksi telinga ini. Jadi penting sekali untuk kita ketahui informasinya sedari dini. Jadi pastikan Anda menonton podcast ini hingga selesai ya Syederalun. Baik, dokter, tadi kan dokter sudah bilang juga bahwa lebih banyak anak-anak yang rentan anak-anak terkena penyakit infeksi ini. Kalau misalkan di Aceh sendiri dokter, sejauh ini sudah berapa banyak sih yang terindikasi atau mengalami penyakit infeksi telinga ini, baik anak-anak atau orang dewasa? Jadi untuk kasus conge ini, kalau kita rata-ratakan pasien yang datang 100 orang satu bulan, itu 60-70% itu pasien dengan
kondisi masalah telinga semua. Oke. Yang 30% adalah masalah hidung, Ya. tenggorok. Oke. Yang 70% ini rata-rata telinga semua. Ya. Itu apakah telinganya conge, apakah telinganya berjamur, itu masalah telinga semua. Tapi rata-rata dengan keluhan yang sudah lama. Ya. Sehingga dia kontrol untuk apa? Untuk membersihkan telinga dia. Ya. Apakah bisa untuk dilakukan operasi untuk selanjutnya atau tidak, atau hanya untuk perawatan di poli saja gitu. Oke, baik. Jadi lumayan banyak juga ya dokter. Sangat ya? banyak. Oke. Kalau penyakit congek ini sebenarnya menular atau tidak, dokter? Tidak ada yang menular pasien congek ini. Ya. Yang menular itu adalah ketika anak batuk pilek. Oh, oke. Ya, batuk pilek ini yang menular ke anak-anak yang lain. Ya. Kalau congek ini tidak ada menular. Nah, yang harus dicegah adalah jangan sampai batuk pilek ini memberat. Ya. Kenapa? Kalau udah memberat, infeksinya akan bisa naik ke telinga. Gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya dari satu penyakit bisa merembes ke penyakit-penyakit lain ya, Iya. dokter ya. Oleh karena itu penting sekali kalau ada satu gejala sakit aja langsung dicek ke dokter, jangan langsung ambil inisiatif sendiri Iya, ya. betul. Walaupun kadang orang tua zaman bilang obat ini aman, obat herbal ini aman, Iya. tapi tetap kita harus percayakan sama dokter. Oleh karena itu Syederalun, ayo segera cek. Misalkan Anda ada mengalami penyakit apapun, cek ke Rumah Sakit Umum Putri Bidadari karena kita juga bisa medical check up di sini Bisa. ya dokter ya. Baik. Lalu dokter, kita kan juga sering tuh kadang ada yang congkel telinga pakai cotton bud atau pakai yang besi melengkung. Sebenarnya mana yang lebih bagus dan seberapa jedanya sih harusnya kita membersihkan telinga kita? Sebenarnya tidak ada yang bagus untuk mengorek telinga. Tetapi untuk kasus-kasus telinga misalnya yang hal normal, itu misalnya kita memakai cotton bud yang memakai kapas, itu tidak boleh mengorek terlalu dalam. Hanya boleh di sekitar luarnya saja. Karena apa? Karena telinga kita ini punya sistem yang namanya penguapan. Jadi kotoran telinga itu menguap sendiri ketika makan. Sehingga dia bisa keluar sendiri. Nah, pada kasus-kasus yang kotorannya memang keras, ya memang itu harus dikeluarkan. Kenapa? Kalau dibersihkan dengan cotton bud, maka akan terdorong ke dalam lagi. Karena ketika terdorong, maka akan kena gendang. Dan menyebabkan apa? Gendangnya bolong, pecah. Nah, itu banyak kasus ketika ibu-ibu membersihkan kotoran anak. Sehingga terlalu ke dalam, menyebabkan robek gendangnya dan berdarah. Nah itu salah satu bisa menyebabkan nanti congek juga. Kenapa? Udah pintunya sudah terbuka, sehingga benda asing dari luar bisa masuk ke dalam telinga. Nah kalau besi ini lebih parah. Kenapa? Ketika dengan besi maka akan terjadi yang namanya luka di kulit liang telinga. Sehingga apa? Ketika itu luka maka akan terjadi peradangan di sekitar liang telinga. Nah yang selanjutnya bisa menyebabkan liang telinga itu menutup. Karena bengkak, sehingga tidak ada lagi lubang akan terlihat. Itu akan menyulitkan ketika kita untuk membersihkan telinga. Kenapa? Nggak ada lagi rongga yang akan bisa kita lihat, karena bengkak tadi. Nah, sehingga mau nggak mau harus kita terapi dulu untuk menghilangkan bengkaknya. Itu. Lalu gimana cara kita membersihkan telinga kita, dokter? Jadi kalau telinga memang tidak dianjurkan untuk membersihkan. Iya, tidak ada dalam sejarah membersihkan telinga itu sampai ke dalam, nggak ada. Hanya membersihkan di bagian luarnya saja. Itu dia kotoran itu akan keluar dengan sendirinya ketika anak-anak atau kita tuh orang dewasa mengunyah. Mengunyah itu akan mengeluarkan kotoran telinga, menguap. Nah, jadi tidak ada dengan membersihkan itu menjadi suatu kekhususan harus membersihkan telinga bagi cotton, enggak ada. Maka itu informasi waham dulu ya. Karena harus membersihkan dengan cotton itu enggak ada. Gitu. Karena kan sering tuh, aduh, ini kayaknya pendengaran sudah terganggu nih, harus bersihkan telinga. Iya, jadi kadang orang kadang kalau udah terganggu kan membersihkan sendiri tuh, dikorek enak kayak rasanya kan. Nah, apa yang terjadi? Nah, besoknya diminta lagi tuh, minta dikorek lagi sehingga terjadi apa? Radang telinganya nanti. Gitu. Karena apa? Flora normal dari telinga itu udah dibuang semua pakai korek tadi. Gitu. Jadi di dalam telinga itu ada flora normal namanya, pelapis. Jadi kotoran telinga itu sebagai pelapis, pelembab. Ketika itu dibuang semua, maka akan terlalu kering. Sehingga menyebabkan iritasi. Kering itu menjadi iritasi, kan menyebabkan radang nanti, bengkak liang telinganya. Nah, itu. Wah, ternyata ya dokter ya. Gimana Syederalun baru tahu juga atau sebenarnya Anda juga sudah tahu lama tentang informasi ini? Ternyata
tidak boleh membersihkan telinga manual karena tubuh kita secara otomatis akan membersihkan dirinya sendiri ya dokter ya, termasuk yang terkait di telinga ini. Berarti setiap kita mengunyah itu kotorannya juga akan langsung menguap. Iya. Bahkan kalau kita rasa sampai berair itu sebenarnya itu adalah salah satu fungsi untuk telinga kita juga. Betul. Ya dokter ya. Wow, oke. Jadi Shedaralon yang mulai sekarang mungkin sudah nyetok cotton bud sampai berbulan-bulan boleh dibagi-bagi ke orang atau dipergunakan untuk hal lain ya. Baik dokter. Lalu terkait tadi dokter kan juga sudah mengatakan bahwa sebaiknya memang telinga kita tuh dalam keadaan lembab gitu, jangan terlalu kering. Iya. Kita juga pernah dengar, apakah ini mitos atau fakta dokter? Kalau kita sering berenang, sering kemasukan air, itu bisa berpotensi congek? Bisa, berpotensi bisa, tapi ada juga enggak. Jadi pada orang perenang itu memang diwajibkan dia kalau memang menyelam yang terlalu dalam, dia harus pakai earplug namanya. Pakai sumbat di dalam telinga supaya tekanannya nggak selalu berat. Nah, ketika orang berenang terus-menerus, maka akan terjadi adalah tekanan. Jika terlalu dalam lagi, maka terjadi tekanan gendangnya pecah. Kalau nggak banyak tuh kalau penelitian, kalau orang menyelam terlalu dalam tanpa pengaman itu gendangnya pecah. Itu sama juga dengan paru. Paru itu akan menciut. Gendang juga akan memberi tekanan yang kuat sehingga mendorong sehingga pecah. Itu kalau terlalu dalam. Tapi kalau hanya sebatas 1 meter mungkin itu enggak. Kenapa? Tekanannya kurang. Paling hanya terjadi iritasi di dalam telinga saja. Tidak sampai menyebabkan gendangnya pecah gitu. Tapi kalau udah terlalu dalam itu tekanannya kuat sekali sehingga menyebabkan gendangnya itu pecah gitu. Berarti balik lagi kepada kitanya bagaimana kita bisa menjaga telinga kita juga dokter ya. Kalau kayak gitu nggak bisa ada yang selalu diving dong dokter ya? Diving bisa, nggak ada masalah. Kan dia nggak menyelam sampai ke dalam ratusan meter ke bawah gitu. Baik, jadi memang ada aturannya sendiri dan tetap harus memperlakukan alat pelindung. Harus dengan melakukan alat pelindung. Aduh, mohon maaf nih, Syita agak belibet karena sebenarnya banyak sekali yang Syita ingin tanyakan dokter. Yang Syita rasa ini juga menjadi pertanyaan dari Shedaralon terkait telinga yang kita rasa kita bisa membersihkannya nih, tapi ternyata malah nggak boleh dibersihkan. Informasi penting bagi kita. Nah, lalu dokter, apa saja sih gejala-gejala awal yang harus kita waspadai jangan sampai telinga kita malah mengeluarkan bau tidak sedap? Karena kan kita tidak boleh membersihkan manual, dokter. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang conge ini, kan dibersihkannya itu hanya sebatas bagian luar saja, ya kan? Tapi itu untuk gejala awalnya biasanya pada anak-anak kan. Kalau gejalanya belum robek gendangnya, biasanya dia akan merasakan nyeri sekali. Ini sebelum timbulnya conge. Anak-anak biasanya akan mengeluhkan nyeri telinga. Nah, nyerinya memang hebat tuh. Kenapa? Karena di dalam telinga itu ada nanah yang seperti nanah yang udah banyak, mau keluar nggak bisa keluar. Sehingga mendorong gendangnya. Nah, itu menyebabkan nyeri sekali. Nah, ketika dia tidak dibawa ke dokter, maka dokter tidak tahu, maka lama-kelamaan cairan ini akan tambah banyak. Sehingga mendorong gendang hingga pecah. Nah, ketika pecah, maka gendang yang pecah ini kan nggak beraturan dia. Seberapa besar pecahnya kita nggak tahu. Sehingga menyulitkan kita nanti untuk operasi untuk tambang gendang. Gitu. Jadi kalau misalnya dia datang ke dokter, bisa kita buat mungkin luka kecil saja. Sehingga nanti cairannya bisa kita sedot untuk mengurangi nyeri. Nah, gejala awal itu nyeri yang sangat hebat. Kemudian karena ada infeksi, maka dia akan demam anak-anak. Nah, demam sama nyeri. Nah, ketika ini cairan keluarlah conge ini, maka nyerinya akan berkurang. Kenapa? Nggak ada lagi cairan, karena dia sudah keluar. Itu. Nah, apa efek lanjut dari conge ini jika tidak teratasi? Maka di situ ada tulang-tulang pendengaran pada anak. Maka tulang itu akan erosi. Kemudian di dalam apa yang menyebabkan erosi ini sehingga gangguan pendengaran pada anak. Menyebabkan gangguan bicara nanti anak-anak. Kenapa? Udah nggak dengar. Kalau terlalu lama dibiarkan maka terjadi gangguan pendengaran yang permanen, nggak bisa dengar pasiennya. Nah, jika tambah berat lagi maka akan terjadi vertigo namanya. Keseimbangannya udah kena. Dan juga bisa kena saraf wajah. Di situ ada sehingga muka wajah itu kadang-kadang merot sebelah.
ya kan? Ya. Kita pikir ini kalau kita bilang ini pasti dokter saraf nih, rupanya enggak. Ini ke dokter hati-hati. Gitu kan? Karena wajah merok kadang-kadang ke dokter saraf berobatnya. Tahu-tahunya penyebabnya itu di telinga. Itu. Nah, yang lebih parah lagi kalau nggak deteksi terjadi radang selaput otak, meningitis namanya. Itu bisa kan kematian pada pasien itu. Wah, sangat bahaya ya berarti ya dokter ya. Karena telinga itu dekat dengan otak. Ya. Gitu. Berarti terkait mitos atau fakta, ini adalah fakta kalau misalkan infeksi telinga bisa berpengaruh ke saraf, ke otak dan juga ke hal-hal lain dokter ya. Berarti memang apa yang bisa dilakukan oleh orang tua agar anaknya jangan sampai nih kena infeksi telinga, dan bagi orang dewasa seperti kita dokter agar tidak mengalami penyakit infeksi telinga. Bagi anak-anak biasa orang tuanya kita edukasi. Setiap ada sakit batuk pilek dibawa ke puskesmas yang terdekat. Ketika puskesmas tidak mampu maka dibawalah ke rumah sakit. Nah, ini yang sulitnya untuk orang tua. Karena orang tua itu wahamnya beda sama kita. Dia setiap sakit pasti berobatnya ke selain dokter. Jika sudah parah baru ke dokter. Nah, mungkin dengan perkembangan zaman mungkin kan dengan ada sosial media mungkin ini bisa memicu pasien ketika ada sakit batuk pilek langsung berobat. Supaya tidak terjadi infeksi ke telinga yang akhirnya menyebabkan congek. Nah, kan makanya dengan ada kegiatan seperti ini kan memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat lebih ngeh nih, oh gitu. Jadi setiap ada batuk pilek harus segera diobatin gitu. Kenapa? Masih banyak juga kasus yang kita lihat ketika batuk pilek maka terjadi infeksi ke bagian telinga gitu. Lalu apa yang bisa dilakukan seseorang jika dirinya sendiri atau mungkin orang yang dikenal atau bahkan anak kecil dokter dia mengalami gejala seperti penggangguan dengar tiba-tiba atau keluar cairan? Apa penanganan pertama yang bisa kita lakukan sembari berangkat berobat ke rumah sakit? Jadi ketika misalnya anak-anak yang keluar congek jadi penanganan pertama itu kan ibaratnya congek itu kan seperti sekret keluar dari telinga. Jadi kalau dibiarin di situ kan menumpuk. Jadi bagaimana caranya biar kita mengharapkan telinga itu bisa kering. Jadi apakah bisa dilap dengan tisu, dimasukkan tisu boleh, tisu kering dimasukin supaya menyerap, kemudian dimasukin lagi. Gitu. Supaya apa? Sekret yang ada di dalam telinga itu terserap sehingga telinganya menjadi kering. Nah, untuk lanjutannya pasti dibawa ke dokter THT. Nah, ke kita itu biasanya kita sudah lengkap alat di THT sekarang. Kita sudah memakai endoskopi untuk teknik pembersihannya. Jadi kita bisa lihat nih seluruh organ yang ada di dalam telinga itu, bagaimana bentuknya, sekretnya segimana. Jadi kita bisa bersihin secara afu. Nah, jadi dengan kita harapkan dengan telinga yang kering ini, jadi infeksinya berkurang gitu. Jadi sebenarnya Rumah Sakit Umum Putri Bidadari sudah sangat lengkap fasilitasnya. Apakah itu untuk seluruh pasien dokter, baik BPJS atau non BPJS? Untuk sekarang kita nggak membeda-bedakan semua pasien, apakah dia BPJS, non BPJS, semua kita menggunakan alat yang namanya alat endoskopi. Kenapa? Karena tanpa alat itu mungkin akan sulit ketika kita membersihkan telinga si pasien ini. Kenapa? Kita nggak akan nampak, karena itu ruang sempit sekali. Karena dengan adanya endoskopi, maka kita nampak semua di mana letak sekret itu, di mana letak perforasi gendangnya, itu bisa kita lihat semua, sehingga kita bisa bersihin secara keseluruhan begitu. Wah. Jadi Syed Daralun jangan takut lagi untuk mengecek dan berobat ke Rumah Sakit Umum Putri Bidadari karena fasilitasnya tidak membeda-bedakan baik pasien BPJS atau non BPJS, karena yang diutamakan adalah keselamatan dan kenyamanan dari pasien. Betul, ya dokter ya. Lalu dokter tadi kan juga sudah dokter sampaikan bahwa sebenarnya dibutuhkan telinga itu agak lembab. Lalu bagaimana nih dengan terkadang ada kebiasaan kita meneteskan obat herbal atau cairan-cairan tertentu tuh dokter? Itu sebenarnya kan tidak dianjurkan. Jadi tidak ada sains klinis yang membuktikan bahwa obat-obat herbal itu memang terbukti klinis. Tidak ada, hanya pengakuan-pengakuan saja. Kalau kita lihat di sosial media kan, dia hanya pengakuan-pengakuan saja. Supaya orang tergugah untuk membeli. Nah, beda dengan obat yang medis, memang mereka sudah meneliti. Obat tetes ini fungsinya untuk kuman apa, itu sudah ada semuanya. Jadi pada pasien-pasien yang rata-rata memang datang, ada beberapa pasien datang memang sudah meneteskan obat sebelumnya. Obat apa? Itu biasanya ditetes ada minyak
minyak kemiri lah, ya kan. Ada mungkin lebih parah lagi juga ada yang saya bisa sebutkan kan. Sehingga apa menyebabkan telinga itu menjadi radang. Jadi yang sulit kita adalah ketika minyak itu nggak bisa dibersihkan. Itu kan yang ditetes minyak kadang-kadang. Nah, minyak itu sangat lengket di situ. Agak sulit untuk kita membersihkan. Itu. Jadi mau nggak mau memang agak lama. Kalau pasien gitu kadang-kadang hampir setengah jam kita membersihkan kondisi telinga itu supaya bersih gitu. Berarti memang nggak boleh ditaruh apa-apa, nggak boleh kena apa-apa telinga ini ya dokter? Tidak boleh. Mengorek aja tuh tidak boleh, apalagi meneteskan obat. Gitu. Kalau misalkan kita bersihkan di luar nih dok, bukan di dalam salurannya air, itu apakah boleh? Boleh. Yang nampak itu yang dibersihkan. Ya, kalau yang nggak nampak enggak usah. Bagusnya dibersihkan pakai apa dokter? Boleh, pakai cotton bud boleh. Yang di luarnya saja, dilap aja, boleh. Itu tidak masalah. Jadi yang nampaknya aja. Nampak aja. Kalau yang di dalam saluran itu akan otomatis ketika kita menguap, dokter ya. Iya, gitu. Dan kalau misalkan sudah ada gejala seperti bau atau keluar cairan, langsung dibawa ke rumah sakit Umum Putri Bidadari. Jangan dites-tesin, jangan akal-akalan sendiri ya dokter ya. Karena rata-rata pasien itu kalau anaknya keluar cairan, maka akan membeli obat kadang-kadang herbal menetes. Sehingga memperparah kondisi si telinga si anak ini. Baik. Wah, ya Shedaralon. Jadi sekarang pembelajaran baru dan harus kita terapkan ke depan. Kalau misalkan anak kita atau kita sendiri mengalami hal seperti itu, jangan langsung ambil inisiatif sendiri. Lebih baik langsung dibawa dan ditanya solusinya, berobat langsung ke Rumah Sakit Umum Putri Bidadari, karena di sini tidak hanya dokternya yang kompeten, tapi juga fasilitasnya sudah memadai tanpa membeda-bedakan pasien baik BPJS atau non BPJS. Lalu dokter, terkadang kita juga sering tuh telinganya berdengung. Apakah itu salah satu ciri-ciri atau mungkin ada indikasi lain, dokter? Ya, jadi pada pasien-pasien congek ini, ketika dia tuh adanya di telinga itu dibagi 3, luar, tengah, dan bagian dalam. Nah, congek itu ada di bagian tengah. Nah, ketika congek itu masuk berinfeksi yang sudah lama, kan masuk ke bagian dalam. Nah, itu sehingga menyebabkan infeksi dari rumah siput. Nah, sehingga menyebabkan pasiennya berdengung. Nah, kalau tanda-tanda berdengung berarti infeksinya sudah masuk ke bagian dalam. Gitu. Baik. Apakah memang setiap infeksi ini tuh harus dioperasi, dokter? Gini, kalau kita bilang operasi itu menjadi pilihan. Kadang-kadang ada pasien yang telinganya kadang-kadang aman-aman saja. Ya, kadang-kadang pasti merasa aman aja, nggak usah dioperasi. Tetapi baiknya dioperasi. Kenapa? Karena kita menutup pintu di situ, sehingga benda asing nggak akan masuk ke dalam. Nah, sebagusnya ketika emang tampak telinga itu berair, kita terapi dulu. Bagusnya terapi supaya kering. Supaya apa? Ketika kering, maka untuk operasi penyembuhannya mungkin lebih sukses untuk kita menambal dari gendang yang bocor. Tapi ketika masih sedang infeksi, keluar cairan yang lagi banyak, ketika kita operasi kan kadang-kadang keberhasilannya kurang. Kenapa? Ketika kita udah nambal, maka cairannya masih keluar. Jadi tambalannya itu mungkin akan susah untuk melekat. Kenapa? Masih ada nanah yang keluar. Gitu. Wow, menarik ya dokter ya. Jadi memang dokter sepertinya memang apa ya? Kalau kita bilang ini masalah sepele sebenarnya. Iya, masalah tapi sepele. bisa menjadi hal besar jika kita menganggap sepele, dokter. Lalu dokter, berarti tidak akan dipaksakan nih, apakah harus operasi? Tetap Rumah Sakit Umum Putri Bidadari akan memberikan opsi-opsi lain terlebih dahulu, tidak sampai ke operasi. Berarti kalau memang sudah operasi, memang itu satu-satunya jalan terakhir ya, dokter? Bagi pasien yang gendangnya sudah bolong, memang pilihannya itu kan operasi. Kadang-kadang ada pasien yang memang ada mau ada enggak gitu, tapi memang untuk menghilangkan infeksi ya harus ditambal gendangnya, nggak ada cara lain kecuali memang dia jaga tiap hari nggak kena air, nggak masuk air, mungkin dia bisa menjaga, mungkin itu yang menyebabkan pasien nggak usah dioperasi. Tapi kan seberapa pun dia mencegah, pasti ada yang masuk nanti. Nah, gitu pasti nanti akan keluar cairan, pasti itu. Nanti baru ketika kering, baru mulai kita operasi, gitu, supaya sukses operasinya, gitu.
Oh, oke, baik. Jadi memang tidak ada cara lain kalau misalkan telinganya sudah bolong di bagian dalam, memang harus dioperasi. Iya, kecuali ada pasien-pasien misalnya robeknya kecil, baru robek misalnya, baru misalnya 1 minggu, 2 minggu. Nah, mungkin itu dengan terapi obat-obat mungkin bisa untuk menyatu, karena jika robeknya nggak besar, kecil, mungkin bisa menyatu. Itu. Oh, oke, baik. Jadi memang semoga kita tidak mengalami separah itu dan pasien-pasien yang sedang di posisi itu segera sembuh ya dokter ya, karena cukup bahaya sekali berarti ya dokter. Bahaya sekali, iya. Oke, lalu dokter, ini ada pertanyaan mungkin terdengar lucu, tapi sebenarnya penting juga untuk kita ketahui. Terkadang nih dokter, kita kalau panggil anak-anak, kadang dia nggak mau dengar. Nah, gimana cara kita membedakan anak-anak ini ada gangguan pendengaran atau memang sebenarnya dianya sendiri nih nggak mau dengar gitu? Itu rata-rata pasien memang ada berpacara. Pasien biasanya kan kenapa pasien itu anak itu dibawa ke rumah sakit, biasa ibunya pasti bilang kalau dipanggil nggak dengar. Kalau dari belakang, ya kan? Nah, biasa itu kan dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu nanti anak-anak akan diperiksa. Nah, diperiksa yang namanya kayak seperti audiometri untuk pendengarannya, kan? Nanti ada dipasang alat. Kalau bahasa awam kita untuk tes pendengaran. Jadi ada dipasang alat masukin dalam telinga, kayak seperti EKG lah, ditempel. Nah, tapi harus sambil tidur anaknya, gitu. Nanti direkam pendengarannya. Karena anak-anak yang 5 tahun, 4 tahun itu nggak akan kooperatif kalau kita ajak tekan ya, kalau dengar itu nggak akan tekan. Namanya itu ada nanti, cuman alatnya mungkin bakal ada untuk anak-anak kecil. Sementara kita baru ada untuk yang dewasa. Tapi untuk penanganan sementara, biasa kalau itu pakai kerincing dia. Ya, pada anak-anak itu dibunyi kerincing. Kerincing kiri kanan. Dia menoleh apa enggak? Itu nggak mungkin kalau dia dengar nggak menoleh. Itu tanda jika memang ada gejala dia nggak noleh, berarti dibawa ke rumah sakit. Untuk kita periksa lebih lanjut gitu. Itu cara yang pertama. Karena kalau panggil kadang-kadang anak-anak itu emang nggak mau dengar, dia nggak mau lihat gitu. Tapi kalau udah datang ke dokter, dia di dalam suasana ruangan sendiri, nanti dibunyiin kerencing gitu kan. Nanti dia lihat gitu kerencingnya di mana. Itu berarti dengarnya masih ada. Ini menarik sekali dok untuk seorang orang tua ketahui ya Shedaralon, karena banyak sekali dokter ini anak-anak kalau dipanggil, apalagi kalau diminta tolong nggak dengar dia. Jadi nggak ada salahnya Shedaralon kita membawa anak kita atau anak-anak kecil terdekat untuk cek langsung ke dokter untuk langsung tahu nih sebenarnya dia ada gejala atau sebenarnya akal-akalannya saja dokter ya. Biar kalau misalnya memang ada gejala bisa langsung diatasi. Kalau emang akal-akalannya dia jadi takut nih, nggak mau seperti itu lagi, nggak mau jumpa dokter lagi. Menarik sekali nih. Ini bisa nih di-share untuk ibu-ibu dengan anak-anak yang kadang akal-akalan ketika dipanggil ya dokter. Baik, lalu bagaimana cara kita merawat telinga kita dokter, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa supaya telinga kita selalu aman dan baik-baik aja? Ya, jadi untuk merawat telinga pada anak-anak ini khususnya ya, memang bagusnya 3 bulan sekali itu kontrol ke dokter hati-hati. Kenapa? Takutnya apa? Kalau ibu dia membersihkan sendiri, takut kecolok ke dalam. Ya kan? Kenapa? Karena ibu kan dengan mata telanjang dia melihat ke dalam itu nggak akan nampak gendangnya, apalagi minim informasi. Dia hanya membersihkan, tahu-tahu kecolok. Nah, pada baiknya itu 3 bulan periksa ke dokter hati-hati itu. Kenapa? Karena dengan ada ke dokter hati-hati, maka mungkin dengan alat yang kita lengkap, kita bisa lihat secara jelas ini perlu dibersihkan atau tidak gitu. Tapi kadang-kadang ibu pas lihat ini ada keluhan sedikit, langsung dikorek-korek gitu. Nah, paling itu jaga telinga jangan sampai basah, kering. Kalau misalnya habis mandi atau belap aja pakai tisu kering supaya apa? Jangan ada air masuk ke dalam telinga. Itu aja. Jangan sampai ngorek-ngorek telinga, itu aja sebenarnya. Baik, jadi kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan kita untuk terhindar dari hal-hal besar ya dokter ya. Tadi dokter juga sampaikan bahwa harus cek 3 bulan sekali ke rumah sakit umum Putri Bidadari ini khususnya ya dokter. Itu dokter prosedurnya gimana? Apakah kita harus ambil rujukan dulu atau bisa langsung ke sini hanya untuk sekedar mengecek 3 bulan sekali itu? Yang namanya untuk administrasi semuanya ada
jalurnya. Jadi pasien itu sebenarnya harus mengambil rujukan di vaskes tingkat pertama dulu. Karena apa? Biar kan datanya di situ semua. Tuh, nanti setelah situ baru ke Rumah Sakit Putri Bidadari Aceh. Nah, dari situ nanti bisa kita cek. Kalau hanya medical check up saja mungkin tidak perlu obat-obatan tertentu. Gitu. Jadi kalau nanti ada kasus-kasus yang memang harus kontrol sebulan sekali, nanti baru kita himbau ke pasien untuk bawa anaknya. Supaya apa? Kadang-kadang ada kotoran telinga yang model keras, yang cepat kali keras tuh. Ada yang model lembek, ada yang memang halus-halus. Nah, yang model keras ini kadang-kadang sebulan sekali harus kita bersihkan. Tuh, jangan sampai dia menutup. Kalau udah menutup itu udah sulit untuk kita. Kenapa? Anak-anak agak sulit untuk tenang. Tuh, jadi sebelum dia mengeras sampai penuh, sedikit itu bisa kita bersihkan. Itu. Tapi kalau udah mengeras itu sulit sekali. Baik. Wah, luar biasa sekali pembahasan hari ini ya dokter ya. Dari kebiasaan kecil yang kita praktekkan hal-hal baik bisa menjaga kita, bisa menjaga anak-anak kita, dan kebiasaan kecil yang kadang kita sepelekan bisa berdampak besar. Menarik sekali pembahasan hari ini. Untuk pertanyaan terakhir dokter, apa yang ingin dokter sampaikan kepada Shedaralun, himbauan kita terkait mengantisipasi agar kita tidak terdampak atau mungkin yang sedang di fase itu dokter? Ya paling yang pertama jangan sepelekan itu yang namanya itu cairan di telinga atau kita bilang conge. Kenapa? Karena conge itu memang nggak sakit. Ya. Kalau lama kelamaan conge itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran, ya kan? Kemudian pada anak-anak gangguan komunikasi dan juga bisa membahayakan nyawa si pasien. Itu. Paling yang kedua ya seringlah kontrol ke dokter hati-hati. Supaya apa? Supaya kita lebih tahu nih ada masalah apa enggak. Kalau memang ada masalah bisa kita atasi sejak dini begitu. Luar biasa. Terima kasih banyak dokter. Luar biasa sekali ya Shedaralun. Hari ini pembahasan kita terkait THT atau telinga bersama Dr. Mus Mulyadi SP THT BKL. Terima kasih banyak dokter informasinya. Semoga dokter sehat selalu. Amin. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wah, luar biasa ya Shedaralun. Jadi memang jangan asal mengambil kesimpulan sendiri ketika kita atau anak kita di fase tersebut atau mengalami gejala-gejalanya, langsung cek ke Rumah Sakit Umum Putri Bidadari. Caranya cukup mudah seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter tadi. Kita ambil rujukan, bisa langsung untuk ngecek, dan tidak semua itu langsung harus minum obat. Tetap rumah sakit ini akan melihat bagaimana kondisi pasien, dan tidak semua yang sudah parah juga harus dioperasi. Rumah Sakit Umum Putri Bidadari juga akan memberikan pelayanan yang terbaik, apalagi sekarang fasilitasnya sudah sangat memadai dengan dokter-dokter spesialis yang kompeten. Jadi Shedaralun, jangan ragu lagi untuk sekedar medical check up ke Rumah Sakit Umum Putri Bidadari karena sudah pelayanannya dan fasilitasnya sudah top marka top. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan podcast edisi keempat dengan kita di Rumah Sakit Umum Putri Bidadari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Syeta, narsum, dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.